Yunita ternyata hamil dan ingin keguguran. Emang luar biasa jahat banget ya guys ya, hati dari Yunita ini. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Episode kali ini akan menceritakan tentang betapa kagetnya Diandra ketika melihat adiknya malah melakukan olahraga yang ekstrim, yaitu panjat tebing. Di sini ya tidak terfikirkan lah bagi Diandra kalau adiknya ini akan melakukan olahraga yang ekstrim seperti itu, karena ya nggak pernah gitu adiknya ini melakukan olahraga tersebut sebelumnya. Karena memang adiknya ini terkenal manja, kemudian egois gitu ya. Dan tiba-tiba dia malah olahraga ekstrim seperti itu dan berpikir kalau ya adiknya ini ada apa gitu, si Diandra ini mikirnya gitu ya guys ya. Dan pada akhirnya terjawab sudah kalau ternyata Yunita ini melakukan olahraga ekstrim tersebut karena dia ingin menggugurkan kandungannya. Dia merasa sangat amat terbebani dengan kandungan yang dia jalani sekarang gitu. Apalagi ditambah dengan Dimitri yang juga tidak mau mengakui kalau anak tersebut adalah anak dia juga gitu. Karena memang Dimitri ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dan nanti Yunita pasti akan berusaha gimana caranya untuk menuntut hak asuh tentang si anak yang dia kandung gitu. Karena Mimin yakin kalau pada akhirnya anak tersebut tidak akan digugurkan dan akan dibesarkan oleh Diandra. Dan by the way, di episode kali ini juga Diandra akan dipertemukan dengan calon suaminya. Nah, kita tahu kalau Diandra ini cinta banget sama Dimitri. Tapi persoalan mereka sekarang sangat amatlah rumit. Dimana ini ya akan memperlihatkan kalau mereka ini tidak akan bisa untuk bersatu secepat itu guys. Dan di sekarang Dimitri pun juga sangat amat membenci Diandra karena bagi dia Diandra ini hanya pura-pura cinta sama dia dan hanya ingin menjerumuskan dia doang gitu. Tanpa berpikir kalau apa nih sebenarnya maksud dari Diandra yang sudah sengaja berusaha untuk memenjarakan Dimitri. Karena kalau dipikir-pikir nggak ada tuh keuntungan yang didapatkan oleh si Diandra ini ketika Dimitri masuk penjara gitu. Nanti Dimitri pasti bakalan kepikiran nih, ada apa sih sebenarnya, apa yang membuat Diandra itu malah tega memenjarakan laki-laki yang dia sudah bilang kalau dia tuh sangat amat mencintai laki-laki ini, yaitu si Dimitri ini. Dan ya, nanti Dimitri pun juga akan berusaha untuk mencari tahu nih guys. Tapi permasalahannya Dimitri ini sudah sangat amat dendam sekarang sama Diandra. Dia merasa kalau Diandra ini tuh memang sangat amat jahat. Jadi dendamnya lebih besar dari rasa penasaran dia gitu. Ingin ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya membuat Diandra itu menjerumuskan atau menjebloskan Dimitri ke penjara. Karena saking dendamnya sama Diandra, jadi dia sekarang di penjara berusaha untuk melupakan cintanya sama Diandra. Walaupun nanti beberapa tahun kemudian ketika Dimitri sudah keluar dari penjara, dia sudah menghirup udara bebas, sudah kembali juga menjalani hari-hari seperti biasa gitu ya, menjadi seorang pekerja di perusahaan milik keluarga. Dan dia malah dipertemukan kembali dengan Diandra. Namun di saat dia sudah memiliki seorang pacar yang bernama Melisa. Nah nanti Dimitri ini memang sebenarnya gak ada cinta-cintanya sama sekali dengan wanita ini, dengan Melisa ini. Karena ya walaupun dia berusaha untuk melupakan Diandra, tapi ya tetap aja hati dia, pikiran dia tetap aja gitu suka dan saya masih cinta gitu sama Diandra. Dan ya pada akhirnya pertemuan antara mereka berdua itu juga bakalan terjadi. Namun betapa kagetnya Dimitri ketika Diandra sudah memiliki anak. Dan kemungkinan besar anaknya itu bukanlah anaknya Diandra,
tapi anak dari Yunita yang dibesarkan sama Diandra, yang dimana si Yunita ini nggak mau untuk membesarkan anak tersebut. Nah, tentu hal ini akan menjadi kesalahpahaman baru juga di antara Dimitri dan Diandra, di mana Dimitri ini sepertinya ya sakit hati karena ternyata Diandra ini pada akhirnya bisa move on dari dia dan menikah sama orang lain hingga mempunyai anak gitu. Padahal sebenarnya kan anak tersebut bukanlah anaknya Diandra. Nah, inilah yang akan membuat si Dimitri itu tuh jadi semakin menggebu-gebu untuk balas dendam sama Diandra. Dan pada akhirnya dia kepikiran untuk menikahi Diandra. Di saat dia memiliki pacar, Diandra berpikir kalau Dimitri ini memaafkan dia, tapi ternyata ini akan menjadi neraka besar bagi Diandra karena Diandra akan benar-benar dibuat sengsara oleh Dimitri setelah ini. Walaupun kita akan melihat bagaimana Dimitri berusaha untuk ya membenci Diandra, tapi nyatanya tidak pernah bisa. Di saat dia berusaha untuk balas dendam sama Diandra, dia lagi yang pada akhirnya membantu Diandra. Dia lagi yang pada akhirnya sayang sama Diandra. Begitupun dengan anak bawaannya Diandra yang merupakan anak dari Yunita. Dan sebenarnya anak tersebut bukanlah anak Dimitri ya guys ya, tapi atau melainkan anak dari Jupiter. Nanti anak tersebut ya pastinya sebenarnya ceritanya udah terlihat ya guys ya, udah kebayang gitu. Kalau anak ini tiba-tiba ya sakit atau apa, terus tiba-tiba darah yang cocok sama anak tersebut bukan darahnya Dimitri tapi darah dari Jupiter. Sehingga nanti ya bakalan kaget banget semuanya. Karena pada akhirnya ya ketahuan gitu kalau ternyata Yunita ini dihamili oleh Jupiter. Karena Jupiter sakit hati dengan Dimitri yang selalu disayang sama sang papa. Dan by the way ternyata di masa lalu mamanya si Jupiter ini pernah melakukan kesalahan yang fatal. Itulah yang membuat bapaknya tuh jadi marah besar dan tidak menerima Jupiter rasanya di dalam keluarga dia. Bahkan tidak menganggap Jupiter sama sekali. Sehingga ya terjadilah pergejolakan nantinya di keluarganya Dimitri. Ketahuan juga kalau ternyata Jupiter itu bukanlah anak kandung dari bapaknya, melainkan dari orang lain yang pernah berselingkuh dengan si ibunya ini. Dan ya sebenarnya kita nggak akan fokus sama itu dulu ya guys ya, karena memang kalau di awal sih fokusnya pasti kepada hubungannya Dimitri dengan Diandra. Jujur banyak yang skeptis sekali dengan sinetron Duka Diandra ini ya guys ya, Jejak Duka Diandra ini, karena ya baru episode 1 aja tuh udah banyak banget kejanggalan dan alur cerita yang tidak masuk akal gitu, yang membuat orang-orang tuh ya jadi berpikir ya ngapain sinetron wanita istimewa diganti dengan sinetron yang ya bisa dibilang tidak lebih bermutu dari sinetron wanita istimewa gitu. Kalau sinetron wanita istimewa ya masih bisa untuk dibagusin gitu sebenarnya, tapi sayang sekali malah di cut, malah dihabiskan dan membuat semua orang tuh ya jadi sedih gitu. Padahal kan alur ceritanya itu sudah bagus sekali gitu ya. Dan di saat tamat pun juga tidak memuaskan gitu. Karena ya benar-benar di akhir banget adanya kebahagiaan antara Mirsa dan Reza gitu. Dan sekarang digantikan dengan sinetron Jejak Duka Diandra ini yang baru episode 1 aja udah bikin orang tuh jadi kesel gitu. Padahal ini comebacknya seorang Rio Dewanto loh yang sudah 13 tahun vakum di dunia sinetron. Kemudian dia kembali, taunya sinetronnya malah sedikit sekali penontonnya. Sama seperti Chico Jericho, di awalnya aja kayak yang oke banget ya guys ya.
Tapi sayang sekali selalu dikalahkan dengan alur cerita yang membosankan dan membuat orang-orang tuh ya jadi nggak mau gitu untuk nonton kelanjutan dari sinetron ini. Makanya ya kita harapkan jangan sampailah ada kesalahpahaman lagi ya bagi para pecinta sinetron dengan penulisnya. Kalau bisa penulisnya itu ngerti juga lah dengan apa yang diinginkan oleh penonton. Karena Mimin yakin semakin bagus nih alur ceritanya ya tentunya bakalan semakin bagus juga gitu penontonnya, semakin banyak juga yang ingin nonton dan gak mau untuk ketinggalan alur ceritanya. Dan sekarang ya sudah terbukti ya guys ya, kurang sekali gitu peminat dari sinetron Jejak Duka Diandra ini. Apalagi sinetronnya ditayangkan jam 9:30 malam, dimana orang-orang tuh sebenarnya udah pada ngantuk gitu. Kalau nggak bagus banget alur ceritanya, orang-orang nggak bakalan nonton, ya kan? Jadinya ya mudah-mudahan saja kembali ke alur cerita dari sinetron ini ya, mudah-mudahan saja hubungan di antara Diandra dan Dimitri ini akan bisa membaik dan membuat orang-orang tuh ya jadi oh gini nih maksud penulisnya. Mungkin di awal memang dibikin sedih-sedihan terus, tapi di pertengahan si Diandranya nggak nangis-nangisan lagi, nggak terlalu bodoh gitu untuk selalu dikendalikan sama ibu dan adiknya. Padahal kan ibu dan adiknya ini kalau dibilang ya bukan siapa-siapanya dia ya guys ya. Dan ya nanti kita lihatlah akan seperti apa setelah ini alur cerita dari sinetron ini, dan mudah-mudahan jangan sampai mengecewakan ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.